apa sih kiat-kiatnya. Dia tuh lihat aja tuh cerita-cerita hidupnya kayak gimana dia bisa sampai di detik ini, di saat ini itu. Nah, itu bisa langsung kita kayak, oh iya ya, dia aja bisa gitu. Kenapa aku enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Pipit Angelia. Halo semua, gimana kabarnya? Semoga kita semua baik-baik selalu ya mulai hari ini dan seterusnya. Oke, kali ini aku mau share tentang gimana caranya supaya kita itu bisa selalu berpikir dan berperasaan positif. Nah, sebenarnya nggak mudah ya. Aku juga masih sangat sering untuk ke distract dengan realita gitu. Tapi ikhtiarnya supaya pada saat kita ke distract dengan realita, kalau aku langsung buka lemari bukuku tuh, cari bacaan-bacaan yang relate sama apa yang aku mau gitu. Aku tuh pengen supaya tetap atau balik lagi punya perasaan yang enak. Nah, aku cari buku-buku yang gimana bisa merasakan perasaan yang nyaman, gimana bisa dari vibrasi yang rendah ke langsung ke vibrasi yang tinggi. Biasanya aku baca buku tentang self development ya, bisa Quantum Ikhlas atau The Secret. Nah, itu bagus banget juga, atau buku apa ya? Ya, Al-Hikam. Nah, ini yang paling sering aku baca. Quantum Ikhlas. Ini bagus banget. Jadi pada saat kita tuh lagi moodnya nggak enak, perasaan nggak enak, baca buku ini, cari aja yang tentang eh, apa membuka hati kita, melapangkan hati kita gitu loh. Dan biasanya cari juga buku-buku yang ada cerita-ceritanya nih, cerita penulisnya mungkin atau cerita dari orang lain yang mereka tulis ke dalam buku itu gitu. Nah, terkadang cerita-cerita itu ada yang relate sama kita, kondisi kita saat ini gitu. Nah, itu yang kita ambil saripatinya. Dan itu mudah banget apa untuk mengembalikan energi kita atau vibrasi kita ke yang ke vibrasi yang tinggi atau frekuensi yang bagus. Nah, kemudian biasakan apapun yang terjadi itu jangan mengeluh ya. Mengeluh tuh artinya mengucapkan kata-kata yang tidak bertolak belakang dengan kemauan kita gitu. Dan itu emang nggak mudah ya, apalagi kalau lingkungan sekitar kita atau orang-orang di sekitar kita itu tidak relate sama kita gitu. Nah, itu ujian banget, ujian sekali. Nah, makanya kita harus membiasakan diri untuk mengkonsumsi ya. Kalau untuk pikiran kita, perasaan kita, itu kita harus membiasakan diri untuk mengkonsumsi bacaan-bacaan yang positif, konten-konten yang positif, atau ada orang nih, ada tokoh-tokoh yang menginspirasi teman-teman maunya seperti apa gitu. Kalau aku ada ya satu tokoh di YouTube juga ya, aku tuh pengen kayak dia gitu ya. Dan apa sih kiat-kiatnya? Dia tuh lihat aja tuh cerita-cerita hidupnya kayak gimana dia bisa sampai di detik ini, di saat ini itu. Nah, itu bisa langsung kita kayak, oh iya ya, dia aja bisa gitu. Kenapa aku enggak? Dan aku harus bisa melakukan apa yang dia lakukan juga kayak gitu. Penting kurangi untuk berkumpul-kumpul yang enggak jelas. Ya, misalnya ini kayak aku di kerjaan gitu ya. Kalau aku lagi menjaga apa aku lagi punya satu satu goals dan aku berusaha untuk selalu menjaga diriku ini tetap positif. Maka kalau misalnya aku melakukan kegiatan di luar, setelah aku selesai melakukan kegiatan, aku tuh pasti langsung pulang. Aku jarang yang ngobrol-ngobrol nggak jelas, jarang yang kumpul sama teman-teman yang kayak gosip, gibah dan segala macamnya ya. Aku biasa tuh langsung pulang. Dan itu pokoknya kita berusaha untuk menyamankan diri kita lah. Karena kalau kita sudah berkumpul dengan pikiran kita itu sudah mendengar telinga kita sudah mendengar gosip-gosip, gibah-gibah, apalagi teman kita sendiri yang digosipin ya, digibahin itu sedikit banyak berpengaruh dengan pikiran kita gitu. Vibrasi kita macam-macam jadinya gitu. Nah, itu hati-hati juga dalam keseharian kita. Kita pakai otak kanan kita. Otak kanan kita berarti kita berpikir positif, berkata-kata positif, berperasaan positif, dan berasumsi positif. Nah, sangkamu, sangkaku kata Allah.
Jadi asumsikanlah yang baik-baik, asumsikanlah atau pikirkanlah hal-hal yang mau kita inginkan terjadi. Itu aja fokusnya. Kalau kita kedisek dengan realita, balik lagi, baca buku, dengar konten, atau baca Quran gitu. Hal-hal yang memotivasi kita untuk bangkit kembali, mendapatkan energi yang baik lagi gitu. Jadi jangan stuck atau jangan stay di tempat yang perasaan kita nggak enak. Jadi kalau seketika kita mendapatkan kenyataan realita yang nggak enak, kemudian mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita, langsung kita rubah caranya gitu. Cari buku atau cari konten yang positif, atau langsung kita mungkin sholat gitu, pas tepat waktunya sholat langsung aja sholat, langsung buka Al-Quran dan sebagainya. Hal-hal yang mengembalikan kita kepada energi positif lagi. Pikirkan dan asumsikan hanya hal-hal yang ingin terjadi di hidup kita. Nah, kalau udah keluar dari itu, berarti jalur kita salah. Kalau jalur kita salah, segera membenarkan jalur. Itu bisa dengan ya tadi baca buku, buka konten yang sesuai dengan apa yang kita mau gitu kan. Kemudian baca Quran, sholat, berzikir gitu, meditasi. Mungkin teman-teman bisa melakukan teknik meditasi dengan teknik pernafasan gitu kan. Pokoknya pikirkan dan asumsikanlah hanya apa yang ingin kalian dapatkan, atau asumsikanlah dan pikirkanlah hal-hal yang hanya ingin terjadi di hidup kalian. Jadi jangan terpaku di realitas saat ini. Ingat ya, realita itu hari ini adalah fata morgana. Jadi apa yang terjadi itu hanyalah perhiasan dan senda gurau belaka hidup kita ini. Jadi hanya fata morgana aja. Jadi jangan sampai ke distract. Ya kalau ke distract wajar lah ya, namanya manusia. Balik lagi, cari lagi hal-hal yang positif yang bisa meningkatkan vibrasi dan frekuensi kita kepada hal-hal yang positif. Dulu sharing dari video kali ini, dan terima kasih udah nonton videonya. Semoga hari-hari kita selalu menyenangkan, membahagiakan, dan jaga selalu mood kita supaya ceria ya. Karena kita harus orang harus tahu kita tuh orang yang ceria gitu. Ya, padahal nggak tahu sih di belakang layar banyak hal yang terjadi gitu. Tapi saat orang ketemu kita, wah ceria banget nih orang gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga energi baik itu selalu setiap hari, setiap waktu atas pertolongannya Allah. Oke, sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.